Halo semuanya, selamat bertemu di my channel Puven Video. Oke, di sini teman-teman saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan, yaitu di sini saya akan membagikan bagaimana trik dan tip mudah belajar Microsoft Word. Oke, kita langsung buka ke window kita. Di sini saya menggunakan Windows 10. Mungkin tampilannya agak berbeda dengan Windows 7. Tapi apapun windownya, yang penting semua program yang ada di laptop kita bisa berjalan dengan baik. Oke, pertama-tama pastikan terlebih dahulu bahwa di laptop ataupun PC kita telah terinstall aplikasi Microsoft Word atau Microsoft Office. Salah satunya di situ ada Microsoft Word. Kemudian kita tampilkan di menu desktop kita, atau kita klik tombol Start Microsoft Word. Oke, di sini saya menggunakan Microsoft Word 2007. Oke, kita langsung saja. Di sini cara membukanya yaitu bisa dengan dua cara, yaitu dengan kita mendouble klik di Microsoft Office-nya ya, seperti ini, langsung terbuka halaman kerja dari Microsoft Word-nya, ataupun dengan kita mengklik kanan dari icon Microsoft Word-nya di desktop dengan mengklik tombol Open. Oke, seperti ini. Inilah tampilan dari Microsoft Word 2007, yang mana di sini ini merupakan tampilan rebound. Ini namanya title bar yang berisikan judul dari lembar halaman kerja kita, dan ini ada icon minimize. Coba kita klik. Oke, kemudian kita tampilkan lagi, dan di sini ada menu restore down, yang mana kita akan memperbesar atau memperkecil layar kerja dari Microsoft Word yang akan kita gunakan. Dan ini ada tombol close, yaitu menu di mana kita mau mengakhiri atau keluar dari aplikasi Microsoft Word-nya. Oke. Kemudian di sini ada menu tampilan dari perintah ataupun kerja dari Microsoft Word itu sendiri, yaitu yang di sini menu bar atau toolbar. Di sini ada home. Home ini berisikan perintah-perintah juga. Ini ada insert, ada fix layout, reference, mailing, review, and view. Oke. Di sini kita kembalikan lagi ke home. Sebelum kita memulai suatu pekerjaan ataupun ini tidak terlalu bolak-balik mengatur, mending kita atur dari awal sebelum proses pengerjaan di Microsoft Word, yaitu kita atur dulu ukuran kertas yang akan kita gunakan, terus batas atas, batas bawah, batas kiri, batas kanan halaman yang akan kita ketik. Oke, di sini kita ketik, pilih menu fix layout. Di sini ada size. Size ini berisikan ukuran kertas yang akan kita gunakan. Itu ada A4, yang umumnya ada letter, ada legal atau A4, atau kita mau custom size, kita pilih more favor, dan kita bisa custom size, kita bisa ukur sendiri sesuai dengan kertas yang kita perlukan. Oke, di sini kita pilih size, kita menggunakan A4. Kemudian di sini juga ada apakah mau kertasnya berdiri tegak atau
posisinya lebih lebar ke kanan. Di sini ada orientednya, ada portrait, ada landscape. Oke, kalau landscape dia akan melebar ke kanan, kalau portrait dia memanjang ke bawah. Oke, kemudian kita atur marginnya. Biasanya kalau anak-anak SMA sih biasanya dikasih tugas sama bapak atau ibu gurunya itu dengan menggunakan margin batas atasnya, yaitu biasanya 4433. Jadi batas atasnya kita menggunakan 4, samping kirinya kita menggunakan 4, bagian bawahnya, margin bawahnya yaitu 3, dan batas kanannya yaitu menjadi 3. Oke, kemudian kita tekan tombol OK. Oke, jadi di sini di area yang putih inilah merupakan daerah yang bisa batas pengetikan huruf yang akan kita ketik di sini. Kemudian yang biru ini merupakan yang margin yang kita ukur tadi, ini 4, ini ada 3. Oke. Kemudian bagaimana kita mau menggunakan font atau hurufnya akan seperti apa? Itu kita kembali lagi ke menu home dan kita klik di font sini. Kita bisa menggunakan huruf atau yang seperti apa. Kalau di kebanyakan yang apalagi surat-surat umum ataupun tugas-tugas itu kebanyakan kalau tidak Arial itu Time New Roman. Oke, di sini kita contohkan dengan menggunakan Arial. Kemudian berapa ukuran yang akan kita ketik? Di sini kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita, dan pada umumnya biasanya menggunakan ukuran 12 itu yang normalnya. Oke, kemudian kita mulai mengetik. Oke, cara mudah menggunakan Microsoft Word. Seperti ini teman-teman. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita mau membuat tulisannya menjadi hurufnya bold atau tebal, istilah yang sering kita lihat itu. Ini di sini kita klik tetap di home. Kemudian kita pilih terlebih dahulu blok dulu ini yang mau kita boldkan, bisa semuanya seperti ini. Oke. Bisa sebagian, kita hanya ngeblok yang ingin kita boldkan. Oke. Oke, akan seperti itu. Kemudian bagaimana kita mau membuat huruf miring? Kita tinggal menekan tombol di sebelah kanannya, atau dengan cepatnya kita menggunakan Ctrl I, atau untuk bold tadi dengan rumus cepatnya di keyboardnya kita tekan Ctrl B secara bersamaan. Kemudian bagaimana ada tulisan huruf, ada garis di bawahnya, kita tinggal klik yang U di sampingnya atau tekan Ctrl U, underline. Oke. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau kita mau bikin paragraf? Oke, kita perbanyak dulu ini kata-katanya sehingga hasilnya bisa kelihatan bagaimana dia membentuk seperti paragraf. Oke. Kita ini sekaligus kita mengajarkan bagaimana cara mengcopy. Nah, ini kita blok. Selesai kita blok, kita tekan Ctrl C di keyboard atau dengan klik kanan copy dari mouse kita. Kemudian kita tekan tombol Ctrl F ataupun paste. Oke, seperti ini. Oke.
sesuai dengan yang teman-teman bisa lakukan. Oke. Oke, nih udah bisa berbentuk seperti paragraf. Oke. Kemudian bagaimana kita mau membikinnya seperti paragraf? Nah, terlebih dahulu kita mau menjelaskan dari fungsi paragraf. Salah satunya di sini, ini tulisannya akan merata ke kiri, ini ke tengah, semuanya akan sesuai dengan penggunaan katanya, atau ke kanan, dan yang ini rata kiri rata kanan. Biasanya kalau orang bikin paragraf dia menggunakan rata kiri sama rata kanan. Oke, bagaimana bikin tulisannya seperti paragraf? Kita tarik aja yang ini, sesuai dengan kebutuhan berapa spasi yang kita inginkan. Ini bisa 1 spasi, bisa 2 spasi, ataupun 1,5 spasi, dan hasilnya sudah kelihatan seperti paragraf. Oke. Kemudian di sini kan ada tulisan yang awalan katanya, di sini ada C-nya besar, di sini C-nya besar, di sini C besar. Bagaimana dengan cara cepatnya? Ya, kita gunakan di sini, kita blok. Oke. Bisa langsung kita tetap di home menggunakan change case ya. Kemudian kita pilih, bisa kecil semua, bisa besar semua hurufnya, ataupun di awalan kata hanya yang menjadi huruf besar, ataupun random, akan kelihatan seperti ini. Tapi biasanya kalau udah menjadi bentuk kalimat paragraf, biasanya awalan kata di paragraf utama hanya yang huruf besar, kecuali huruf-huruf tertentu dalam ejaan bahasa Indonesia. Jadi di sini kita kecilkan semua kecuali yang C-nya di sini kita besarkan. Oke. Maka terbentuklah seperti paragraf. Oke. Ini kita mau lihat berapa spasi yang kita gunakan. Oke. Kita klik tombol, kita blok, kita pilih menu paragrafnya. Disinilah kita berapa spasi yang ingin kita gunakan. Ini kalau mau before-nya 6 pt, jarak antara kalimat atas dan kalimat bawahnya ini juga bisa, tapi umumnya kita nolkan sini biar sama. Ini spasi yang kita gunakan, bisa 1 spasi, 1,5 spasi, double spasi, atau multiple. Ini terserah kita mau berapa yang ingin kita gunakan, tapi umumnya bisa menggunakan 1 spasi atau 1,5 spasi. Yang saya contohkan di sini kita menggunakan 1,5 spasi. Oke, lalu tekan tombol oke. Oke, akan kelihatan ini hasilnya hanya 1,5 spasi. Oke, bagaimana kita membuat table? Di sini kita kembalikan lagi ininya. Bagaimana kita membuat tabel? Kita tekan menu insert, dan di situ ada menu tabel. Oke. Tabel ini sesuai kebutuhan kita, dan tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau bikin kolom nomor, nama, alamat, keterangan. Di sini kan kalau untuk penomoran kolomnya akan terlihat lebih besar. Ini bisa kita geser sesuai dengan kebutuhan. Begitupun juga nama dan alamat segala macam, ini kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan. Gimana ini bisa untuk rata tengah? Kita blok aja lagi dan tetap kembali ke center tag. Kalau mau tengah, kalau mau ke rata kiri, ke kanan, atau
Kiri kanan itu sesuai dengan kebutuhan yang saudara inginkan. Gimana judulnya, mau bisa bold ya kita tekan tombol bold, mau miring, mau underline, itu sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Oke. Itu cara pembuatan tabel. Gimana kalau kita pengen menggunakan word art ini seringkali digunakan ketika kita ingin membuat sebuah koper. Oke. Di sini kita cara menggunakan word art. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ketik misalnya koper. Sama, kita pilih tag yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita gunakan Arial mungkin. Ukurannya itu sesuai dengan kebutuhan, apa kita mau bold atau miring, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Di sini hasilnya. Kemudian ini bisa kita tekan pakai mouse kita, bisa ditarik sesuai dengan kebutuhan. Bisa di tengah, bisa di kiri, di kanan, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Atau kita mau menggantinya, tetap kita pilih format di sini. Bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, seperti ini sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Oke. Itu cara penggunaan word art, biasanya sering digunakan ketika membuat koper. Kemudian bagaimana kita untuk menyimpannya? Kita tekan tombol di paling kiri atas, itu ada yang namanya office button, atau langsung tekan tombol shift untuk menyimpan hasil kerja kita. Atau dengan office button juga bisa. Kita coba dengan office button. Di sini kita tekan tombol shift, lalu letakkan di mana yang pengen teman-teman simpan dokumen tersebut. Oke. Kemudian kita kasih judul, mudah belajar Word. Misalkan seperti itu teman-teman. Lalu kita tekan tombol shift. Oke. Dan kemudian kita tekan tombol close. Maka akan selesai sudah pengerjaan kita di Microsoft Word. Kita mau melihat hasil dari kerja kita tekan tombol itu dan kita lihat kita nyimpannya tadi di dokumen, dan ini hasil dari pengerjaan yang barusan kita kerjakan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Semoga video ini bisa bermanfaat.